Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Kici Kita. Jadi sesuai janji aku di video kemarin bahwa aku bakal kasih tahu ke kalian apa aja sih pertanyaan yang sering muncul di interview. Nah, kali ini akan aku bahas sesuai pengalaman aku pada saat selama mengikuti proses rekrutmen. Tapi tunggu dulu, sebelum aku masuk ke apa aja sih pertanyaan pada saat interview, hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian sebuah face mist. Ini face mist dari Natur Saffron. Manfaatnya banyak banget, bisa melembabkan wajah, menghilangkan jerawat, mencerahkan. Cara pakainya gimana sih? Cara pakainya tinggal disemprotin aja ke muka kayak gini. Nah, simpel kan cara pakainya. Ini mempunyai banyak banget manfaat, dan kalau kita makeup dan setelah makeup kita pakai ini bakal lebih awet. Silahkan cek ya, Instagramnya ada di sini. Pertanyaan yang pertama adalah tell me about yourself. Ini sama aja kayak kalian silahkan memperkenalkan diri. Nah, jadi perkenalkan diri kalian sejelas mungkin namun tetap singkat, seperti nama, tempat tinggal, umur, hobi, pendidikan terakhir. Contohnya kayak gini. Good morning sir, my name is Mungki, I am 21 years old. I'm graduate from STKD Yogyakarta, my major is Diploma 1 Flight Attendant. I'm very love running, reading, and watching movie, and I'm the only child. Thank you. Nah, itu tadi contoh perkenalan diri, itu sesuai aku sendiri ya. Nah, setiap kita selesai perkenalan diri, kita juga harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh tim recruiters. Misalnya, aku bilang, aku lulusan STKD di Yogyakarta. Biasanya ditanya, oh di sana diajarin apa aja, terus dapat apa aja, terus aku bilang, I'm the only child. Pasti ditanya, oh anak tunggal, emang boleh jadi pramugari kayak gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan kemungkinan pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan tim recruiters. Biasanya kalau kita perkenalan menggunakan bahasa Inggris, mereka juga bakal tanya dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Jadi persiapkan kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh mereka. Pertanyaan yang kedua adalah why do you want to become flight attendant? Jika kalian mendapat pertanyaan ini, apa jawaban kalian? Mau kebagian orang tua atau mau jalan-jalan keliling Indonesia bahkan keliling dunia? Please jangan jawab itu, karena tim recruiters tidak menerima jawaban itu. Kalau ingin membahagiakan orang tua, ini ruang lingkupnya terlalu luas. Semua orang ingin membahagiakan orang tua mereka, dan banyak cara bisa dilakukan untuk membahagiakan orang tua mereka. Dan jika kalian hanya ingin keliling Indonesia bahkan dunia, ini bukan travel agent yang bisa membawa kalian keliling Indonesia bahkan dunia. Jadi jangan sampai jawab pertanyaan tadi menggunakan jawaban ini. Jika kalian mendapat pertanyaan ini, tunjukkan bahwa kalian benar-benar serius untuk mendapatkan pekerjaan ini. Bukan semata-mata karena ingin misalnya jalan-jalan, nginep di hotel bagus, pakai seragam anggun, itu semua bonus. Kasih tahu ke mereka bahwa kalian butuh pekerjaan ini. Ini adalah contoh jawaban pada saat kemarin aku mendapatkan pertanyaan ini di tahap interview. Kalian bisa jadikan ini referensi buat kalian. Jadi jawaban aku adalah karena pekerjaan ini menerima lulusan SMA seperti saya, dan insya Allah pekerjaan ini dapat memberikan saya gaji yang cukup, di mana saya dapat membantu dan mengangkat perekonomian keluarga saya. Pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan yang mulia, di mana saya dapat membantu dan melayani semua penumpang agar selalu selamat sampai ke tempat tujuan dan memberikan pelayanan terbaik agar penumpang dapat menggunakan maskapai ini lagi. Pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan yang menantang, di mana saya harus tetap selalu belajar dan meningkatkan kemampuan saya setiap harinya. Terima kasih. Itu adalah contoh jawaban dari aku. Kalian bisa cari jawaban lain yang dapat meyakinkan tim recruiters agar dapat menerima kalian. Ingat, jangan sampai kalian jawab untuk membahagiakan orang tua, apalagi hanya sebatas untuk jalan-jalan keliling Indonesia dan luar negeri. Jangan. Pertanyaan yang ketiga adalah why should I hire you? Nah, di sini tuh kayak, kenapa sih aku harus menerima kamu? Kenapa sih perusahaan harus terima kamu? Apa sih yang kamu punya? Di pertanyaan ini jangan sampai kalian menjawab dengan pertanyaan kotor. Tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar dan sungguh-sungguh ingin mendapatkan pekerjaan ini. Tunjukkan kalau kalian ini bisa bekerja keras, punya motivasi yang tinggi untuk menjadi orang sukses, mempunyai motivasi untuk menjadi cabin crew atau pramugari profesional, dan menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kalian harus tunjukkan bahwa perusahaan kalau menerima kamu itu, perusahaan bakal untung, bukannya tambah rugi karena mempekerjakan kamu. Pertanyaan yang nomor 4 adalah why do you want to work here? Jadi kenapa sih kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Kenapa sih kamu pengen daftar di sini? Jadi itu kalian perlu tahu, sebenarnya kalian perlu tahu apa aja sih penghargaan-penghargaan yang telah mereka raih, perusahaan raih, pencapaian apa yang telah diraih, perkembangan per tahunnya tuh kayak gimana, kemudian budaya dari perusahaan tersebut kayak gimana. Jadi kalian punya alasan tuh kenapa kalian mau masuk di perusahaan ini. Contoh jawabannya kayak gini. Saya ingin masuk di perusahaan ini karena saya tahu perusahaan ini mempunyai reputasi yang baik dan telah mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Dari situ dapat mempunyai daya saing dan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun, sehingga dapat menjamin semua karyawannya sejahtera. Itu
berterima kasih. Itu tadi adalah contoh jawaban kenapa ingin masuk di perusahaan tersebut. Ini jadi referensi kalian aja, kalian bisa kembangkan tuh. Jadi kalian punya alasan masing-masing kenapa ingin masuk di perusahaan tersebut. Pertanyaan yang nomor 5 adalah what your weakness. Jadi apa kelemahan kamu? Jangan sampai kalian jawab, saya tidak punya kelemahan. Tidak mungkin, semua orang pasti punya kelemahan. Contoh kelemahan aku adalah saya kurang pandai berbahasa Inggris. Namun pada saat ini saya telah mengikuti training ataupun kursus bahasa Inggris yang saya berharap dapat meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi kasih tahu kelemahan kalian itu apa, dan kalian juga perlu ngasih tahu action kalian atau cara kalian untuk meminimalisir kelemahan kalian itu apa. Pertanyaan yang keenam adalah what are your strengths? Jadi apa kelebihan kalian? Di sini kalian bisa kasih tahu kelebihan kalian, tapi jangan sampai kalian malah sombong atas kelebihan kalian sendiri. Contoh kelebihan aku adalah saya sering berbicara di depan umum, sering public speaking, jadi saya tidak malu lagi jika saya harus berhadapan dengan banyak penumpang. Itu adalah contoh kelebihan aku. Berhati-hatilah kalian jika kalian menceritakan kelebihan kalian. Jangan sampai kelebihan kalian itu membuat kalian sombong di mata tim recruiters. Pertanyaan yang keenam adalah tell me about job description of flight attendant. Jadi kalian disuruh menjelaskan sebenarnya pramugari itu pekerjaannya seperti apa sih. Nah, di sini aku bakal kasih tahu ke kalian bahwa menjadi seorang pramugari itu bukan semata-mata kalian hanya senyum menyapa penumpang selamat pagi, siang, sore, dan malam, atau sebatas memberikan pelayanan servis kepada penumpang. No. Menjadi pramugari berarti kita harus bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan penumpang di pesawat tersebut. Nah, dari semua itu kita perlu ilmu dan keterampilan yang harus kita pelajari, yang harus kita upgrade setiap harinya. Jadi pramugari itu bukan semata-mata kita hanya menyapa penumpang selamat siang, sore, dan malam, namun banyak ilmu yang harus kita pelajari. Karena menjadi pramugari kita harus menguasai banyak hal. Misalnya, jika ada penumpang yang sakit di dalam pesawat, tidak mungkin kita langsung landing dan mencari rumah sakit. Mau tidak mau kita harus menangani atau merawat penumpang yang sedang sakit di dalam pesawat. Jadi kita harus belajar tentang first aid. Kita harus belajar cara menangani, obat apa yang harus kita berikan. Kemudian jika ada orang yang tiba-tiba ingin melakukan tindak kejahatan, kita juga harus siap menjadi seorang polisi yang dapat menjaga keamanan di dalam pesawat tersebut. Jika terjadi kebakaran, siapa yang akan melakukan memadamkan api tersebut? Tentu saja pramugari. Jadi kita juga harus bisa dan tahu cara memadamkan api tersebut. Banyak yang harus kita pelajari pada saat menjadi pramugari, banyak prosedur yang harus kita kuasai pada saat akan menjadi pramugari tersebut. Jadi jangan bayangkan jadi pramugari hanya sekedar senyum dan menyapa penumpang. Kalian harus mengubah mindset itu dan kalian bakal tahu job description of FA, flight attendant. Jadi pada saat kalian mendapat pertanyaan ini, kalian sudah mempunyai gambaran seperti apa sih pekerjaan menjadi pramugari itu. Yang ke-8, biasanya kalian akan mendapatkan pertanyaan, udah berapa kali mendaftar pramugari, udah pernah gagal di bagian apa aja atau di tahapan apa aja, dan gimana cara kalian menangani atau menanggulangi kegagalan tersebut. Nah, dulu aku setiap mendapatkan pertanyaan ini selalu merasa malu karena sudah terlalu banyak gagal. Namun rasa malu itu aku ubah menjadi rasa bangga karena dari seringnya aku gagal dan mencoba lagi, berarti aku adalah orang yang tidak mudah menyerah. Aku selalu ceritakan kenapa aku gagal, namun aku selalu kasih action atau cara gimana saya memperbaiki itu dan tidak mengulanginya lagi dan kemudian bisa lolos. Yang ke-9 adalah apa yang akan kalian lakukan jika gagal di interview kali ini. Kaget nggak dengernya? Pasti shock. Hah, emang iya aku mau gagal gitu? Pasti gitu kan. Tapi aku selalu bilang, jika saya gagal di interview kali ini, saya akan introspeksi diri saya sendiri, saya cari kesalahan, kekurangan saya, dan saya akan memperbaikinya. Agar pada saat saya mengikuti interview lagi, saya dapat lolos dan berlanjut ke tahap berikutnya. Itu tadi adalah contoh jawaban aku dulu pada saat menghadapi pertanyaan seperti ini. Sebenarnya aku nggak tahu pasti jawaban apa yang mereka inginkan atau tim recruiter inginkan, namun aku selalu kasih lihat bahwa jika gagal, kita harus berusaha memperbaiki diri, berusaha membangkitkan semangat lagi untuk mendaftar dan mencoba agar tidak gagal lagi. Jadi kalian harus kasih tunjuk ke mereka bahwa kalian tuh yakin kalian pasti bakal lolos di tahapan interview ini. Yang ke-10 adalah how much salary what you want. Jadi kalian tuh pengen gaji berapa sih masuk ke perusahaan ini? Kalau kalian dapat pertanyaan itu, apa yang kalian lakukan? Bingung? Atau kalian kasih tahu gaji yang kalian inginkan? Atau udahlah ngikut aja sama perusahaan mau kasih gaji berapa? Menurut aku sih kalian kalau mau kasih nominal gaji yang kalian inginkan, kasih tahu kisarannya aja. Misal saya ingin gaji antara 7 sampai 8 juta Pak. Atau kalian ingin ikut perusahaan aja dengan alasan pasti perusahaan telah mempertimbangkan dengan baik gaji yang akan diberikan kepada saya, sehingga dapat mencukupi atau menjamin kehidupan saya selama 1 bulan tersebut. Pertanyaan yang ke-11 adalah do you have talent? Atau kamu punya talenta nggak sih? Kamu punya bakat nggak sih? Dulu
pertama kali aku mendapatkan pertanyaan itu, aku bengong, diam. Aku punya bakat apa ya? Aku pun nggak tahu aku punya bakat apa. Jadi buat kalian yang sekarang merasa aku nih punya bakat apa, coba kalian renungin dulu sebenarnya kalian ini bisa apa yang bisa kalian tunjukkan, apa yang bisa kalian asah dari kemampuan kalian sehingga itu menjadi sesuatu bakat yang emang beneran bagus, bakat yang bagus gitu. Jadi buat kalian silahkan renungin dulu, cari tahu bakat kalian atau maksimalkan bakat kalian, asah bakat kalian sampai kalian benar-benar tahu dan yakin kalau itu adalah bakat kalian. Jadi pada saat kalian mendapat pertanyaan itu, kalian bisa menjawabnya dan kalian bisa buktikan bakat tersebut emang beneran kalian bisa, kalian punya. Oke? Pertanyaan yang ke-12 adalah coba sebutkan 5 bandara beserta kotanya yang ada di Indonesia. Aku pun kaget dapat pertanyaan itu dan pada saat itu aku hanya dapat menjawab 3 bandara. Bandara Yogyakarta, Bandara Jakarta, dan bandara yang ada di Solo. Karena cuma itu yang aku tahu. Jadi buat kalian nggak ada salahnya untuk cari tahu tentang dunia penerbangan, misalnya bandaranya itu apa aja, kota apa aja, terus jenis-jenis pesawat itu seperti apa aja. Nggak ada salahnya kok, nggak ada ruginya kalian sedikit belajar tentang dunia penerbangan. Karena tim interview kan kadang iseng tanyanya, nggak melulu tentang diri kalian, cuma kadang tentang dunia penerbangan atau pertanyaan-pertanyaan iseng lainnya. Jadi kalian harus siapkan semua itu. Yang ke-13 adalah mereka juga kadang iseng nanyain pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan sebagai pramugari. Misalnya, service excellence itu apa? Coba kamu jelasin pengertian service excellence itu kayak gimana? Terus kamu tahu nggak outbase itu apa dan homebase itu apa? Kadang tuh mereka iseng-iseng nanya kayak gitu, jadi kalian juga perlu belajar ya. Jangan kalian malas belajar karena apapun yang kalian pelajarin itu, siapa tahu mereka bakal tanyain juga dan nanti juga bakal bermanfaat pada saat kalian telah menjadi pramugari. Jadi kalian punya sedikit wawasan mengenai pramugari. Yang ke-14, biasanya kalian akan diberikan sebuah kasus atau contohnya gimana sih cara kalian menangani penumpang yang sedang marah-marah. Nah, mereka tuh pengen tahu respon kalian jika ada penumpang yang marah-marah tuh kayak gimana sih, apa yang bakal kalian lakukan. Nah, jika ada penumpang yang marah-marah, yang pertama harus kalian lakukan adalah mendengarkan keluhan penumpang tersebut atau mendengarkan sebenarnya problemnya itu apa, masalahnya apa, kenapa penumpang tersebut jadi marah, jadi tidak terima. Yang kedua, kita harus berempati, kita harus mendengarkan dengan baik, kita merasakan apa yang dirasakan jika mereka merasa kecewa dengan misalnya pelayanan kita atau kecewa karena kita melakukan kesalahan, kita harus berempati. Kemudian yang ketiga, carikan solusinya. Jika kalian merasa bingung harus kasih solusi apa, kalian bisa tanyakan kepada senior flight attendant. Jika telah merasa sepakat dengan solusinya tersebut, penumpang juga sudah menerima, kalian pastikan penumpang tersebut tidak akan menindaklanjuti masalah ini. Misalnya di kemudian hari mereka akan melaporkan kepada perusahaan atau mereport atau melakukan hal tersebut lagi. Jangan sampai melakukan itu. Jadi pastikan penumpang sudah menerima, permasalahan beres dan tidak ada kelanjutan dari masalah tersebut. Nah, jadi kalian jika ditanya gimana sih cara kasih respon ke penumpang yang sedang marah-marah, kalian bisa menggunakan urutan tadi. Yang pertama harus mendengarkan keluhannya, yang kedua harus berempati, yang ketiga carikan solusi, dan yang keempat pastikan penumpang tersebut telah menerima atau telah sepakat dan tidak akan menimbulkan atau berkelanjutan masalah tersebut. Pertanyaan yang terakhir atau yang ke-15 adalah do you have any question? Jadi kalian punya pertanyaan nggak buat tim recruiters? Nih, kesempatan buat kalian yang ingin bertanya. Jangan sampai kalian jawab, saya tidak punya pertanyaan, Pak. Jadi apapun pertanyaan kalian silahkan tanyakan, cari pertanyaan agar kalian bisa bertanya pada saat dikasih kesempatan untuk bertanya. Misalnya, Pak maaf setelah saya lolos interview ini selanjutnya saya harus melakukan tahapan apa lagi contohnya. Terus misal kalau saya sudah keterima nanti saya bisa ditempatkan di mana. Apapun itu pertanyaannya, jangan sampai kalian jawab saya tidak punya pertanyaan, Pak. Gunakan kesempatan ini ya buat bertanya. Nah, itu tadi 15 pertanyaan yang pernah ditanyakan tim recruiter selama aku mengikuti rekrutmen. Itu tadi aku jelaskan sesuai dengan pengalaman aku. Semoga bisa jadi referensi buat kalian semua, bisa jadi gambaran buat kalian semua, sehingga pada saat interview nanti kalian sudah siap dan mantap menjawab semua pertanyaan tersebut. Jika kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ataupun tanya melalui DM di Instagram. Di Instagram aku @cikitasap_, karena insya Allah bakal aku jawab. Kalau kalian mau sharing-sharing, insya Allah akan aku jawab. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like and subscribe biar aku lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya, video-video lainnya yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Aku buat video ini hanya sekedar ingin berbagi pengalaman aku agar kalian lebih merasa percaya diri pada saat rekrutmen, merasa kalian sudah punya bekal pada saat rekrutmen. Karena pengalaman dulu waktu aku mendaftar menjadi pramugari,
belum tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, kemudian bingung tahapannya apa aja. Namun sekarang aku mencoba buat selalu bikin video untuk memudahkan kalian pada saat nanti rekrutmen juga. Semoga videonya bermanfaat dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.